Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat-nikmatnya, nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat zuhur berjamaah yang akan kita lanjutkan dengan kajian rutin kitab Ta'limul Muta'allim. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang Allah utus untuk menjadi guru bagi seluruh umat manusia dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Innama bu'ithtu mu'alliman wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hadirin rahimakumullah, insyaallah hari ini kita akan lanjutkan kajian kita kitab Ta'limul Muta'allim. Namun sebelum kita lanjutkan, marilah terlebih dahulu kita membuka majelis kita ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk menambah keberkahan, marilah kita hadiahkan suratul Fatihah untuk muallif penulis kitab ini, yaitu Syekh Zarnuji, yang telah menyusun kitab ini sehingga ilmunya, berkahnya, faidahnya sampai kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan amal beliau ini sebagai amal jariah, jadikan sebagai amal soleh yang pahalanya terus mengalir hingga yaumil akhir. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita kitab Ta'limul Muta'allim. Minggu lalu kita sudah sampai kepada bab 2, yaitu pasal tentang niat ketika menuntut ilmu. Dan insyaallah kita hari ini akan lanjutkan pasal tersebut karena masih ada beberapa pembahasan lagi sebelum kita selesaikan. Terakhir kita membahas tentang bagaimana jika seorang penuntut ilmu itu meniatkan menuntut ilmu untuk memperoleh kemuliaan duniawi, seperti untuk memperoleh jabatan, memperoleh posisi di pemerintahan misalnya, menuntut ilmu untuk menjadi anggota dewan, menuntut ilmu supaya dia kemudian nanti ketika sudah mendapatkan gelar menjadi profesor, doktor, kemudian bisa menjadi pejabat, diangkat menjadi menteri, diangkat menjadi anggota dewan, diangkat menjadi komisaris BUMN dan lain sebagainya. Bagaimana jika kasusnya demikian? Nah, hal yang seperti ini sedikit review pembahasan minggu lalu. Ini dibolehkan apabila di balik niatan tersebut ada niat khusus untuk apa? Untuk menegakkan kalimat Allah, untuk menegakkan agama Allah. Niat untuk dakwah di situ. Jika ada niat untuk dakwah seperti itu, maka tujuan memperoleh atau tujuan menuntut ilmu demi meraih kemuliaan duniawi itu dibolehkan. Apalagi misalnya tujuan atau niat untuk berdakwah tersebut tidak akan tercapai tanpa posisi di pemerintahan misalnya. Misalnya, contoh ya, kita ingin
berdakwah dengan cara menutup prostitusi. Nah, menutup prostitusi itu tidak bisa dilakukan hanya dengan kita memakai ormas, memakai pentungan kita secara swadaya, ya. Kemudian kita sekonyong-konyong datang ke suatu prostitusi, menutup prostitusi. Kita tidak punya kuasa untuk itu, kita tidak punya kekuatan untuk itu. Kalau kita lakukan itu bisa jadi kita malah kena kasus hukum. Maka untuk bisa melakukan dakwah yang seperti itu, amar ma'ruf yang seperti itu, dibutuhkan kita masuk ke dalam pemerintahan, ya, masuk ke dalam kekuasaan. Maka kalau hal tujuannya seperti itu dalam menuntut ilmu, ini dibolehkan. Kita kemudian masuk misalnya menjadi anggota dewan. Nah, anggota dewan itulah yang mengatur undang-undang. Undang-undang prostitusi ditutup, ya, dilarang prostitusi di DKI Jakarta. Nah, itu anggota dewan yang punya kuasa. Itu eksekutif, gubernur dan lain sebagainya yang punya kuasa. Kalau tujuannya menuntut ilmu itu seperti itu, maka dibolehkan. Nah, ini review sedikit dari minggu lalu. Kemudian kita akan lanjutkan sedikit pembahasan tentang hal itu. Selanjutnya kita baca teks atau matan dari kitab ini. Wa yanbaghi li ahlil ilmi alla yudhilla nafsahu bit-tama' fi ghairi matma'. Ini sebagai mukaddimah, kita akan membahas mengenai ketamakan dalam hal menuntut ilmu. Wa yanbaghi li ahli ilmi alla yudhilla nafsahu bit-tama' fi ghairi matma'. Selanjutnya bahwa seorang penuntut ilmu itu juga seharusnya tidak boleh merendahkan dirinya dalam hal ketamakan terhadap sesuatu yang tidak pada tempatnya. Saya ulangi, seorang penuntut ilmu itu tidak boleh merendahkan dirinya dengan hal-hal atau dengan ketamakan-ketamakan yang tidak pada tempatnya. Contohnya adalah kita lanjutkan dulu, wa yataharras amma fihi madzallatul ilmi wa ahlihi, dan juga dia harus melindungi diri, menjauhkan dirinya dari sesuatu yang dapat merendahkan ilmunya dan juga keluarganya. Dijelaskan di sini katoma ilal ilmi wa tahsilihi fa inna idlalan nafsi bihadza tama' jaizun la dharara fihi. Nah, seorang penuntut ilmu itu hanya boleh tamak dalam urusan ilmu, bukan urusan yang lain. Ini apalagi kalau kita jadi pendidik, apalagi kalau kita jadi ulama, jadi ustadz, jadi guru. Ini perlu dicatat sekali. Seorang penuntut ilmu, seorang ulama, seorang guru itu hanya boleh tamak dalam bab menuntut ilmu, dalam bab ilmu. Di luar itu tidak boleh. Itu hanya akan menghinakan, merendahkan kedudukan dia sebagai seorang penuntut ilmu, sebagai seorang ahli ilmu. Maka kalau ada seorang penuntut ilmu, seorang ustadz, seorang ulama yang ketamakannya itu bukan dalam hal ilmu, sejatinya dia sudah merendahkan dirinya sendiri. Apalagi tamaknya hanya soal makanan, ya, soal harta. Itu sangat merendahkan ilmu dan juga merendahkan kedudukan dia sebagai seorang yang ahli ilmu. Ini tidak boleh. Kalau ada makanan misalnya, ya, dia rakus. Kalau ada harta kemudian dia rebutan, di mana di situ ada kampanye, kemudian di situ ada bingkisan, dia selalu datang misalnya. Ini ketamakan di luar hal menuntut ilmu. Ini tidak boleh. Seorang penuntut ilmu hanya boleh tamak terhadap ilmu. Misalnya tamak terhadap ilmu itu apa? Dia mengejar ilmu dimanapun dia berada. Ada kajian
di masjid dia datangi, ada kajian di majelis taklim dia datangi, ada maulid nabi dia datangi, ada kajian di luar kota dia datangi, ada pendidikan yang belum dia selesaikan dia selesaikan. Misalnya dia baru S1, dia tidak ingin hanya S1, dia ingin S3, dia selesaikan bagaimanapun caranya. Dia harus berusaha menabung uang supaya pendidikannya selesai. Nah, ini ketamakan yang dibolehkan oleh seorang penuntut ilmu. Tapi di luar itu bukanlah sifat dari seorang penuntut ilmu, apalagi seorang ulama. Kemudian selanjutnya, wa yakunu mutawadhi'an wa tawadhu' baina takabbur wal madhallah. Kemudian seorang penuntut ilmu juga harus menjadi orang yang tawadhu', orang yang merendahkan diri. Apa itu definisi tawadhu'? Tawadhu' adalah bainat takabbur wal madhallah. Definisi tawadhu' itu adalah sikap pertengahan antara sikap sombong dan sikap menghinakan diri sendiri. Nah, bagaimana itu maksudnya? Ai at-tawadhu' halatun mutawassithah bainat takabbur alladhi huwa minas sifat al-muharramah li'annaha sifatun mukhtassah bidzatillahi ta'ala. Yang pertama, kenapa disebut tawadhu' itu sikap pertengahan antara sikap sombong dan sikap menghinakan, merendahkan diri sendiri? Yang pertama karena takabur, sikap sombong itu adalah sikap yang dilarang dalam Islam, sikap yang diharamkan dalam Islam. Kenapa diharamkan? Karena yang layak untuk sombong itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa al-'azamatu izari wal kibriya'u ridai. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, al-'azamatu izari, keagungan itu adalah sarungku, wal kibriya'u ridai, dan kesombongan itu adalah jubahku. Maka selain Allah itu tidak boleh sombong, karena sombong itu adalah jubahnya Allah, pakaiannya Allah. Kalau pakaiannya Allah itu dipakai oleh selain Dia, maka Allah akan marah. Jubah kebesaran Allah dipakai oleh makhluknya, maka Dia akan marah, karena tidak pantas. Ya, seorang makhluk itu memakai baju kebesarannya Allah. Jangankan Allah, rakyat jelata saja misalnya di suatu kerajaan, kalau tiba-tiba rakyat itu memakai jubah kebesarannya sang raja, maka itu apa pantas? Itu tidak pantas. Dan yang pasti raja juga akan marah. Nah, ini yang pertama. Jadi kesombongan itu hanya miliknya Allah dan itu diharamkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, li'annaha sifatun mukhtassah. Kemudian yang kedua adalah wa bainal madhallah allati hiya aidan minas sifat al muharramah li'anna dhillan nafsi haramun. Dan antara sikap merendahkan diri, menghinakan diri yang diharamkan oleh Allah. Jadi menghinakan diri sendiri itu juga diharamkan. Ya, kayak tadi misalnya kita seorang pendidik tapi merendahkan diri kita dengan akhlak-akhlak yang tidak terpuji, tamak terhadap makanan, tamak terhadap harta, itu kan merendahkan diri sendiri. Nah, itu juga diharamkan. Jadi yang benar sikap tawadhu itu adalah sikap pertengahan antara sombong dan menghinakan diri sendiri. Jadi tidak melulu kita merendahkan diri sendiri sampai pada taraf kita ini menghinakan diri. Nah, itu tidak boleh. Wasifat al-maqbulah allati kanat bainal madhallah allati kanat bainahuma huwa at-tawadhu. Nah, li'anna khairul umur awsatuha. Karena sifat atau sikap yang bisa diterima dalam Islam itu adalah sifat antara pertengahan antara sombong dan menghinakan diri. Karena ada satu ungkapan khairul umur awsatuha.
Sebaik-baik perkara itu adalah yang pertengahannya. Makanya Islam itu disebut oleh Allah sebagai agama yang terbaik. Umat Islam disebut sebagai agama yang terbaik karena kenapa? Karena kita umat pertengahan, ya. Ummatan wasaton, kata Allah dalam Al-Quran. Wa ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada bainan nas. Dan aku jadikan kalian umat Islam sebagai umat pertengahan. Umat pertengahan itu maksudnya apa? Ya tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Itu umat pertengahan kalau sekarang. Makanya sikap tawadhu pun juga seperti itu. Tidak ekstrim kanan, ya, sombong. Tidak ekstrim kiri, dia merendahkan diri sendiri. Kemudian selanjutnya, wattawadhu baina takabbur wal madallah wal iffah kadzalika yu'rafu dzalika fi kitabil akhlaq. Selain itu, yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu itu adalah sikap iffah. Apa itu iffah? Menjaga, menghindarkan diri dari kemaksiatan, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ketemu seorang penuntut ilmu itu kemudian dia ahli maksiat, ilmunya nggak akan dapat, ya. Karena kata Imam Syafi'i apa? Al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Maka seorang penuntut ilmu itu tidak boleh dia bergelut dengan kemaksiatan, karena ilmu itu adalah cahaya dari Allah, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Maka kalau kita menuntut ilmu, anak-anak kita menuntut ilmu, tolong jauhkan mereka, jauhkan kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Yang sering terjadi itu kalau di pesantren misalnya, atau di sekolah, ya. Di sekolah terutama ini tawuran misalnya. Itu kan maksiat, narkoba, minum-minuman keras. Ini ilmunya nggak akan dapat orang-anak yang seperti ini. Maka bisa kita lihat orang-orang yang anak-anak yang sekolah kemudian mereka mabuk-mabukan, mereka kemudian mengkonsumsi narkoba, mereka tawuran. Biasanya ini anak-anak bandel yang tidak berprestasi. Kenapa ya? Karena dengan kemaksiatannya itu ilmunya Allah tidak tembus ke dalam hatinya, ke dalam pikirannya. Ya. Kata Imam Syafi'i itu, wa arsyadani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ceritanya dulu Imam Syafi'i itu sama. Dulu Imam Syafi'i itu bebal ketika menuntut ilmu itu. Kok ilmu dia nggak masuk-masuk? Kemudian beliau mengadu kepada gurunya yang namanya Waqi'. Ya, namanya Waqi'. Kemudian dia mengatakan kepada gurunya, "Guru, saya ini belajar terus tapi kok ilmu saya ngerasa nggak masuk-masuk ke dalam otak saya, ke dalam hati saya." Kemudian diwasiatkan oleh gurunya, Imam Waqi' itu, dia mengatakan, ya, wa arsyadani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Beliau mengatakan kepadaku, memberiku petunjuk bahwa ilmu itu adalah ilmu nur dari Allah, cahaya dari Allah, dan cahaya itu tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Maka setelah kemudian Imam Syafi'i meninggalkan maksiat, barulah ilmu itu, cahaya itu bisa diterima oleh Imam Syafi'i, dan beliau menjadi seorang yang alim seperti yang kita kenal saat ini. Selanjutnya, ansyada Syekh Al-Imam Al-Ajal Ustaz Ruknul Islam Al-Ma'ruf bil Adib Al-Mukhtar Syi'ran. Ada satu syair yang dibacakan, yang ditulis oleh Imam Ruknul Islam, ini gelarnya. Kemudian bunyi syairnya adalah seperti ini: innat tawadhu'a min khisalil muttaqi. Sesungguhnya tawadhu, sikap rendah diri, adalah bagian dari sifat orang-orang yang bertakwa. Wabihi at-taqiyyu ilal ma'ali yartaqi. Dan dengan sikap tawadhu itu pula orang yang bertakwa akan menapaki kedudukan yang tinggi, akan menempati kedudukan yang tinggi. Wa minal ajaibi ajabu man huwa jahil fi halihi ahwas sa'idu amsyaqi. Tetapi hal yang mengherankan adalah
ada orang yang bodoh yang tidak tahu kondisi dirinya sendiri, tetapi kemudian dia tidak bertawadhu, ahwas sa'idu am syaqi, dan dia tidak tahu apakah nanti di akhirat itu dia menjadi orang yang bahagia atau menjadi orang yang sengsara. Am kaifa yakhtumu umruhu wa ruhuhu yauman nawa mustafillun aw murtaqi. Dan dia juga tidak tahu bagaimana nanti akhir hidupnya, ya, bagaimana nanti dia dijemput oleh Allah, bagaimana nanti nasibnya ketika dicabut nyawanya oleh Allah. Dia tidak tahu nasibnya. Yauman nawa, ya, ketika wafat nanti, mustafillun am murtaqi, apakah dia nanti akan berada di asfala safilin, di neraka, atau dia akan berada di tempat yang mulia, yaitu di surga. Wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi maksusatun fatajannabannaha wattaqi. Dan kesombongan itu adalah sifat yang hanya dimiliki oleh Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maksusatun fatajannabaha wattaqi, yang khusus dimiliki olehnya, maka jauhilah sifat kesombongan itu dan bertakwalah. Nah, ini syair yang menjelaskan mengenai pentingnya kita untuk bersifat tawadhu, terutama dalam menuntut ilmu. Jadi meskipun kita nih misalnya menjadi seorang yang sudah pandai, sudah pintar, menjadi siswa yang berprestasi, siswa yang juara 1 terus, yang ranking 1 terus, tetapi itu tidak boleh menjadi kesombongan yang dibangga-banggakan. Karena dengan kesombongan itulah dia akan menimbulkan kemarahan Allah, dan kalau Allah sudah marah, maka ilmunya tidak akan diberikan, minimal keberkahannya tidak akan diberikan. Kalau sudah tidak ada keberkahan yang diberikan oleh Allah, maka akan percuma ilmunya itu. Ilmunya itu tidak akan terpakai. Ya, dia pintar-pintar dokter tapi dia nganggur misalnya. Ini kan ilmunya tidak berkah. Bisa saja Allah akan membuat seperti itu. Kemudian selanjutnya, qala Abu Hanifah rahimahullah li ashabihi 'azzimu 'amaimakum wa wassi'u akmamakum. Qala Abu Hanifah, Imam Hanafi atau Abu Hanifah pernah mengatakan kepada para sahabatnya, 'azzimu 'amaimakum wa wassi'u akmamakum. Perlebarlah, perbesarlah sorban kalian, dan perlebarlah lengan baju kalian. Maksudnya seperti apa? Ya, maksudnya ini adalah untuk menghormati kedudukan ilmu. Jadi dulu itu pakaian orang-orang Timur Tengah, terutama ini daerah kawasan Persia, ya. Kan Abu Hanifah itu di kawasan Persia, Iran sana. Ya, Hanafi, ya. Itu pakaiannya seperti pakaian jalabiyah, jubah seperti itu, dan memakai sorban. Nah, beliau mengatakan perbesarlah sorban kalian dan perlebarlah lengan baju kalian. Sorban itu kan kalau di Timur Tengah ada yang besar sekali lengannya. Nah, ini diperintahkan oleh Imam Hanafi seperti itu. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Wa inna ma qala dzalika li alla yastakhiffa bil ilmi wa ahlihi. Supaya ilmu dan orang yang berilmu itu, para ulama itu tidak direndahkan. Ini dalam rangka meninggikan derajat ilmu. Jadi kalau kita melihat di sini di Indonesia maupun di luar negeri, ya, para ustadz, para ulama itu memakai sorban, memakai jubah, memakai peci, ya, memakai sorban seperti ini. Nah, itu bukan apa-apa sebenarnya. Jadi niatnya itu bukan supaya dikatakan ini niat yang benar, ya. Niat yang benar itu bukan supaya dikatakan, oh saya ini ustadz, saya ini ulama, tidak. Sebenarnya niat yang benarnya adalah supaya menghormati ilmu. Menghormati ilmu dan orang yang punya ilmu. Ini diperintahkan oleh Imam Hanafi. Jadi bukan dalam rangka sombong-sombongan, pakai jubah, pakai sorban, supaya dikatakan, oh ini ulama besar, ini ustadz besar.
Kalau niatnya seperti itu dia sudah salah. Tapi niat yang benarnya adalah untuk menghormati ilmu, memuliakan ilmu, dan juga memuliakan orang yang berilmu itu sendiri. Nah ini, jadi bukan apa-apa. Kemudian wa yanbaghi li talibil ilmi an yahsula kitabal wasiyah allati katabaha Abu Hanifah li Yusuf ibn Khalid al-Samti inda ruju' ila ahlihi yajiduhu man yatlubuhu. Ini juga disarankan seorang penuntut ilmu itu harus mempelajari kitab yang berjudul Al-Wasiyah, wasiat yang ditulis oleh Abu Hanifah atau Imam Hanafi kepada Yusuf bin Khalid ketika dia pulang dari rumah Abu Hanifah setelah belajar dengan beliau. Wa kana ustadzuna Syekh Al-Imam Burhan Al-A'immah Ali bin Abu Bakar qaddasallahu ruhahu al-aziz amaroni bi kitabatihi 'inda ruju' ila baladi wa kitabatihi. Saya juga diperintahkan, saya itu maksudnya Syekh Zarnuji, penulis kitab ini, pernah diperintahkan oleh gurunya namanya ya Ali bin Abu Bakar untuk menulis ulang kitab tersebut setelah pulang dari rumah beliau. Wala budda lil mudarris wal mufti fi muamalatin nas minhu, dan juga seorang guru dan seorang mufti itu harus berinteraksi dengan manusia berdasarkan kitab wasiyah yang ditulis oleh Abu Hanifah tadi, Imam Hanafi. Nah, di sini menarik ada ungkapan man talaba syai'an wajadda wajada. Ini sering kita dengar ungkapan yang berbunyi manjadda wajada, ya, apalagi ada filmnya manjadda wajada, yang artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Ini sebenarnya sumbernya salah satunya dari ini, dari kitab Ta'limul Muta'alim. Tetapi itu sebenarnya ada versi panjangnya. Jadi kalau manjadda wajada itu sudah versi ringkasnya. Versi lengkapnya adalah man talaba syai'an wajadda wajada. Barang siapa yang mencari sesuatu dan dia bersungguh-sungguh mencarinya, nah itu bunyinya lengkapnya, wajada, maka dia akan mendapatkannya. Nah, selama ini yang kita kenalkan, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkannya atau akan berhasil. Jadi versi lengkapnya adalah ini disebut sebagai khobar. Kalau khobar itu bisa jadi dari nabi, bisa jadi dari sahabat. Kalau khobar itu lebih luas daripada hadis. Kalau hadis sudah pasti dari Rasulullah. Tapi kalau khobar bisa jadi mungkin dari nabi, bisa jadi dari para sahabat. Bunyinya man talaba syai'an wajadda wajada. Barang siapa yang mencari sesuatu dan bersungguh-sungguh dalam hal tersebut, dalam mencarinya, maka wajada, dia akan mendapatkannya. Demikian kita sudah selesaikan bab kedua, yaitu pasal atau bab tentang niat dalam menuntut ilmu. Ini kalau kita lanjutkan tampaknya akan tanggung karena pembahasannya lumayan panjang. Maka bab kedua ini kita selesaikan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan di pasal selanjutnya, bab selanjutnya, yaitu faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadhi wasyariki wathabat alaihi. Pasal tentang memilih ilmu apa saja yang perlu dipelajari, wal ustadz, memilih guru, memilih ustadz, dan juga memilih teman dalam belajar. Ini ada semua panduannya. Ilmu apa saja yang perlu didahulukan, yang dipelajari, yang boleh dipelajari, yang tidak. Kemudian teman seperti apa, guru seperti apa yang perlu kita belajar kepadanya, dan seterusnya. Teman-teman yang seperti apa yang mendukung kita untuk belajar. Ini nanti akan kita bahas pada bab selanjutnya insya Allah. Kita cukupkan dulu pertemuan kita pada siang hari ini sampai bab ini. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang kita bahas, kita kaji pada siang hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi diri kita,
bagi keluarga kita, bagi anak cucu kita, dan bagi seluruh umat Islam. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.